Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung dan bersekutu bersama kami melalui ibadah kunci bulan Juli secara online pada Jumat 31 Juli 2020. Tema kita di ibadah kunci bulan pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 18 hingga 19 adalah tema yang disampaikan pada khotbah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Julius Ganti Ramang STH. Supaya tertib dan hikmat jalannya ibadah ini, maka dimohon untuk saudara tidak mengaktifkan seluler phone atau handphone, termasuk alat komunikasi lainnya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dapat mengisi formulir daftar hadir peserta ibadah dengan cara klik link yang telah di-share oleh majelis jemaat dan langsung mengisi formulir daftar hadir. Anda dapat juga mengisi daftar hadir ini buat anggota keluarga lainnya yang mengikuti ibadah saat ini. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa tambahan warta jemaat untuk diketahui. Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat yang baru kembali dari cuti atau liburan, dan selamat cuti kepada warga jemaat yang hendak atau sedang menjalani liburan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati. Sebagai informasi bahwa walaupun saat ini kita ada di masa new normal yang telah disampaikan pihak pemerintah, di mana sudah dibuka kembali semua fasilitas umum, namun bagi jemaat industri, yaitu jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, tetap menunggu dan mengikut aturan yang disampaikan oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Warga jemaat dimohon pengertiannya untuk menunggu dan mengikuti tata tertib dan protokol kesehatan yang berlaku dalam masa pandemi COVID-19. Tim New Normal telah memastikan semua peralatan yang terpasang serta material yang digunakan sesuai prosedur kesehatan sebelum gereja dibuka kembali untuk jemaat beribadah. Saat ini umat Tuhan masih tetap beribadah dan berdoa dalam keluarga masing-masing dengan mengikuti protokol yang sudah diatur oleh pemerintah sebagai mitra gereja. Kegiatan gereja tengah minggu seperti ibadah persekutuan anggota muda, persekutuan wanita, dan persekutuan kaum bapa minggu ini tetap dilaksanakan secara online dan melalui channel ini. Untuk ibadah PAM pada hari Rabu malam tepat jam 7 malam. Untuk ibadah PW dan PKB pada hari Kamis malam tepat jam 7 malam. Kami menyediakan ibadah sekolah minggu remaja via Google Meet setiap hari Jumat sore. Sementara ibadah untuk kelas remaja Alkitab dilaksanakan tiap hari Minggu sore via Google Meet. Saudara bisa menghubungi kakak pengasuh sesuai kelas anak saudara untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta pasportnya. Informasi lainnya, panitia pemilihan majelis periode 2021-2026 juga menyampaikan terima kasih dan memohon kerjasama seluruh CD Jemaat yang telah bersedia mengikuti penjaringan dalam pemilihan pada tahap pertama nanti. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening Bank BRI 188 001 000 002 566 ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana atau kepada majelis jemaat terdekat.
Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi pelayanan ibadah, silakan Bapak Ibu menghubungi call center kami yang tertera di layar media ini, yaitu 0812 4709 7662 atau 0812 4755 2889. Informasi tentang kegiatan gereja minggu ini, saudara bisa menyaksikan langsung atau siaran ulang ibadah raya melalui channel YouTube dengan nama ibadah online GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa untuk tekan tombol like atau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saudara, sehingga saudara tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi mengisi puji-pujian, pemain musik, song leader, tim multimedia, dan para majelis yang terlibat mendukung jalannya ibadah ini. Demikian informasi warta untuk kunci bulan pada malam hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat mengikuti ibadah kunci bulan Juli 2020. Biarlah kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama di sepanjang bulan Juli dan akan memasuki bulan baru, bulan Agustus. Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri dan duduk pada tampilan layar. Saudara-saudara, dipersilakan berdiri dan marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan-Nya. Nyanyian rohani 94 ayat 1 dan 2, berhimpun semua, dan kata-kata selanjutnya. Pujilah Dia yang murah
Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 94 ayatnya yang ketiga, berdoa dan jaga supaya jangan dan kata-kata selanjutnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Ada satu kemenangan, yakni iman kepada Tuhanmu. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah kepada kami di sepanjang bulan Juli. Sehingga pada kesempatan ini kami dapat beribadah dan memuji nama-Mu dari rumah kami masing-masing. Terima kasih pula karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang bulan Juli. Supaya dosa-dosa itu jangan menjadi batu sandungan untuk kami akan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Kami ingin Tuhan menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami mohon ini di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk mengaminkan pengakuan dosa, mari kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 137 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sudah kudapat sayang Tuhan dan kata-kata selanjutnya. Meskipun banyak ku berat.
Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami mengabarkan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Firman-Nya berkata dalam Matius 11 ayat 28 hingga ayatnya ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita mengaminkan pemberitaan keampunan dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 137 pada ayatnya yang keempat. Ya Tuhan, jangan ambil berkat, dan kata-kata selanjutnya. Ya Tuhan, jangan ambil berkat karunia daripadaku, dan bimbing aku sampai tamat ke pintu rumah selamat-Mu. Disitulah suaraku kata memuji rahmat-Mu. Untuk mendengar hukum Tuhan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan bagi perjalanan hidupmu di sepanjang bulan baru yang akan datang. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah dengan memberi hidup kita untuk Tuhan pegang dan taat pada semua rencana yang telah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya untuk kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini di ibadah kunci bulan Juli 2020 terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 43 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Yesaya 43 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Kiranya oleh Roh Kudus, telinga kami mendengar betul dan hati kami rindu betul. Kiranya sabda-Mu menjadi kesukaan kami kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Yesaya 43 ayat 18 hingga ayatnya ke-19, demikian firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 hingga 19 yang berjudul Israel sebagai saksi Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi, kita hendak akan memberikan persembahan syukur kita bagi pekerjaan pelayanan Tuhan.
Oleh karena itu, sementara persembahan syukur kita kumpulkan, dengarlah firman Tuhan yang mengatakan Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan syukur kita dikumpulkan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hidup kita yang benar dan kata-kata selanjutnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, bersyukur kepada Tuhanku, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Atas nama persekutuan diberi kesempatan kepada vokal group dari Best to Voice. Dipersilahkan.
Atas pujiannya diucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi. Di ibadah kunci bulan Juli ini pembacaan firman Tuhan untuk kita dari kitab Perjanjian Lama Yesaya 43 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Saudara-saudara, saat ini kita sedang hidup di masa-masa yang disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Artinya segala sesuatu disesuaikan dengan cara dan kebiasaan yang baru. Lebih daripada itu, Tuhan pun telah menyiapkan berkat yang baru, terobosan yang baru, mujizat yang baru dalam hidup kita. Karena sejak semula Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Karena Dia adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan tahu hidup kita sejak semula sampai pada akhirnya. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar kita hidup sesuai dengan rencananya. Pembacaan kita dari Yesaya 43 ayat 18 hingga ayat yang ke-19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudara, kalau mungkin saat ini kita sedang mengalami atau melewati keadaan padang gurun, maka sesuai dengan firman Tuhan ini, kita harus melihat bahwa Tuhan sekarang sedang membuat sesuatu yang baru. Itu sebabnya jangan lagi perhatikan hal-hal yang lama atau hal-hal yang dahulu. Wahyu 21 ayat 5, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam rupa-rupa kejahatan, Tuhan membuat kembali segala sesuatu baru dengan membangkitkan generasi yang baru dalam diri Nuh dan anak-anaknya. Setelah Tuhan mendatangkan air bah untuk menyapu bersih segala sesuatu, kemudian ketika manusia kembali kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan membangkitkan lagi suatu generasi yang baru di dalam diri Abraham, yang kemudian akan mempunyai hubungan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya di setiap musim dan waktu Tuhan akan selalu membuat dan memulai segala sesuatu baru, sehingga kita tidak lagi melihat dan mengingat hal-hal yang lama. Jangan lagi lihat ke belakang, tetapi kita harus mengarahkan pandangan hidup kita ke depan. Karena Tuhan sedang membuat segala sesuatu baru. Itulah sebabnya cara kita hidup dan bekerja harus dilakukan dengan cara-cara yang baru, yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Karena keadaan kita akan sama seperti dulu lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kenyataannya banyak orang masih berada di dalam keadaan yang lama, dengan cara berpikir yang lama, sekalipun mereka sedang memasuki musim yang baru, yang kita sebut adaptasi kehidupan baru. Tuhan sudah menjadikan segala sesuatu baru dalam hidup, keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, bahkan masa depan kita sekalipun. Karena kita adalah ciptaan baru. Roh Kuduslah yang mengajarkan dan menuntun kita kepada hal-hal yang baru. Karena Tuhan sudah dan sedang kerjakan. Jika kita ingin masuk ke dalam musim yang baru yang kita sebut adaptasi kebiasaan baru, maka kita harus memiliki 5 hal yang terpenting dan yang utama untuk menjadi perhatian. Yang pertama,
kita harus memiliki hati yang baru. Itu dalam Yehezkiel 36 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Untuk memasuki musim yang baru, kita membutuhkan hati yang baru. Karena hati yang baru memiliki kapasitas yang besar, yang sanggup menampung semua berkat yang Tuhan siapkan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubahkan hati selain daripada Roh Kudus dan firman Tuhan yang sanggup mengubah dan memperbaharui hati seseorang. Hati harus dibaharui dan diganti dengan hati yang baru, supaya kita menerima Roh Kudus yang menerangi, memimpin dan menuntun kita ke jalan yang kita tempuh di musim-musim yang baru atau di masa adaptasi kebiasaan baru yang kita sementara jalani saat ini. Yang kedua, hati yang kuat dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Selain hati yang baru, yang kita butuhkan adalah hati yang kuat. Lawan dari hati yang kuat adalah hati yang lemah. Saudara-saudara, mengapa hati kita lemah? Karena kita tawar hati. Rasul Paulus juga pernah tawar hati dan putus asa. Namun karena Tuhan menjadikan baru, kembali menyegarkan jiwanya dan memperbaharui kekuatannya, maka Rasul Paulus bangkit kembali dari keadaannya dan berkemenangan. Hati yang baru adalah hati yang kuat. Saudara-saudara, selama pandemi COVID-19 ini, ada satu hal yang tanpa kita sadari semua orang alami, adalah dikuasai oleh roh ketakutan atau intimidasi. Roh ketakutan akan membuat orang tawar hati, karena pada waktu mereka melihat kenyataan yang mereka alami, mereka merasa lemah dan tawar hati. Roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya jika kita diliputi ketakutan, maka kita harus bertobat dan dibaharui kembali, karena kita sedang dikuasai oleh roh ketakutan itu. Kita tidak bisa berjalan dengan ketakutan di musim yang baru ini, atau yang kita sebut adaptasi kebiasaan baru ini. Beribadah dan melayani dengan tawar hati dan pedih hati. Kita harus benar-benar dimerdekakan. Seperti firman Tuhan dalam Samuel 30 ayat yang ke-6. Ketika segenap bangsa Israel menangis dan pedih hati atas apa yang menimpa mereka, tetapi Daud menguatkan kepercayaan iman kepada Tuhan. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bangkitkan kepercayaan kita kepada dan perbaharuilah kekuatan kita. Daud bangkit dari keadaannya dan membawa baju efod, karena Daud mau berdoa, masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mau melihat apa yang Tuhan akan kerjakan baginya di depan. Habakuk 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pandanganku. Jika kita tawar hati, maka sekaranglah waktunya untuk kita bangkit dari keadaan kita dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kekhawatiran dunia ini akan membuat firman Tuhan yang kita terima tidak bisa bertumbuh dan hilang di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 13 ayat yang ke-22. Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga, Tuhan menyuruh Gideon untuk menyerukan kepada bangsa Israel yang ingin maju bersama-sama dengan dia. Siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang dan enyahlah dari pegunungan Gilead. Kita tidak bisa menghadapi hari esok dengan ketakutan, karena masih panjang perjalanan dan perjuangan kita. Oleh sebab itu, lepaskan diri kita dari roh ketakutan dan terimalah roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Roh yang baru, hati yang baru, tidak akan pernah lemah dalam kesesakan. Hal yang ketiga, hati yang lemah lembut
dan bukan hati yang keras. Lemah lembut adalah buah dari Roh Kudus dan juga adalah karakter dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Itu sebabnya Tuhan Yesus menghendaki agar kita datang kepadanya dan belajar. Karena Tuhan Yesus lemah lembut. Hati yang lemah lembut adalah hati yang taat. Banyak orang yang hatinya keras digambarkan seperti batu yang membuat dia tidak taat kepada firman Tuhan. Jangan lagi ingat hal-hal yang dahulu atau pengalaman masa lalu. Lupakanlah semua itu, karena jika kita hanya ingat hal-hal yang dahulu, maka hati kita akan keras dan tidak bisa diubahkan dan tidak bisa bergerak maju. Memiliki hati yang lemah lembut. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok masih ada lagi kesusahan sendiri. Jangan lagi hidup berpegang kepada kesusahan di waktu yang lampau. Kita harus lepaskan hal itu dari hati kita supaya kita menerima berkat yang baru dari Tuhan. Hal yang keempat, hati yang taat. Yohanes 14 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan taat dan menuruti firman Tuhan. Sehingga Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan datang bersekutu dan tinggal bersama dengan kita. Bapak Ibu, persekutuan yang Tuhan kasihi, semua kegagalan dalam hidup kita karena ketidaktaatan kita. Jika kita taat, maka kita akan diberkati. Jika kita tidak taat, kita tidak akan diberkati. Kita hanya bisa mengalami semua yang Tuhan sudah rancangkan dan lakukan dalam hidup kita jikalau kita baik-baik mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat kita, bahkan segala berkat akan datang. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 1 hingga yang kedua. Hal yang terakhir yang menjadi perhatian kita di dalam menjalani kehidupan adaptasi, kehidupan baru ini ialah rendah hati. Pada waktu kita diberikan hati yang baru, kita juga diberikan kerendahan hati. Kesombongan adalah hal yang pertama yang akan merusak dan menghancurkan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tinggi hati mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Tuhan ingin agar kita belajar daripadanya karena Tuhan Yesus rendah hati. Teladan dari Tuhan Yesus adalah tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya jika kita rendah hati, maka hal itu berarti kita tidak bersandar kepada pengertian atau pengalaman kita sendiri. Dalam Yesaya 11 ayatnya yang ketiga, selama pelayanan di bumi ini, Tuhan Yesus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Itulah sebabnya kesenangannya ialah taat akan Tuhan. Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang ataupun kata orang. Jika kita ingin mengalami hal-hal yang supranatural, maka kita harus dengar dan taat kepada Tuhan, bukan kepada suara yang lain. Petrus berjalan di atas air ketika dia mendengar suara Tuhan berfirman kepadanya. Namun kemudian Petrus pun tenggelam setelah Petrus beralih dengan apa yang dia dengar atau rasakan dan lihat tentang keadaan di sekitarnya. Apa yang kita lihat dan kita dengar menipu kita karena semua hal ini hanya sementara dan tidak kekal. Firman Tuhan kekal dan tidak akan berubah selama-lamanya. Kita tidak mengalami mujizat Tuhan karena kita teralihkan dari suara-suara yang lain dan tidak taat kepada firman-Nya. Iblis akan bekerja ketika kita lemah dan teralihkan. Natur kita adalah tinggi hati. Ulangan 8 ayat 17 hingga yang ke-18. Jika Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam musim atau kehidupan adaptasi baru, maka janganlah katakan dalam hati kita bahwa
keperkasaanku, kekuasaanku, kemampuanku, hikmatku, pengalamanku, pendidikanku, hartaku yang membuat kita memperoleh semua kelimpahan dan kekayaan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang membuat kita bisa berhasil maju dan diberkati. Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak sekalipun mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa merasakan kuasa mengalir keluar dari dalam dirinya. Bahkan dia bisa merasakan pergumulan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, di kehidupan adaptasi kebiasaan baru ini. Janganlah mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain dengan mata jasmani, mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang dengan telinga jasmani, dan merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain, karena indera roh kita terbuka. Jika kita hanya melihat, mendengar, dan merasakan di adaptasi kehidupan baru ini secara jasmani saja, maka kita akan tersesat. Milikilah kerendahan hati, maka kita akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan nyatakan di kehidupan adaptasi baru ini, di bulan yang baru ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Serahkanlah seluruh hidupku. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi jiwaku. Daripada topan dunia, jangan kau tinggalkan aku dalam takutku. Pertolonganmu ku perlu selalu. Pertolonganmu ku perlu selalu. Kasih nyata bagi umat manusia. Di Golgota salibnya. Jangan kau tinggalkan aku. Engkau ku perlu selalu. Engkau ku perlu selalu. Sandar padanya, Sandar padanya, sandar padanya, sandar padanya, selalu setia. serahkan padanya, Serahkan padanya, serahkan padanya, suka dan duka dalam kehidupanku. Kasih nyata bagi umat manusia. Di Golgota
di Golgota salibnya. Jangan tinggalkan aku, Engkau ku perlu selalu. Engkau ku perlu selalu. Sandar padanya, Sandar padanya, sandar padanya, sandar padanya, Yesus yang selalu setia. serahkan padanya, Serahkan padanya, serahkan padanya, suka dan duka dalam kehidupanku. Sandar padanya, Sandar padanya, sandar padanya, sandar padanya, Yesus yang selalu setia. Serahkan padanya, serahkan padanya, serahkan padanya, suka dan duka dalam kehidupanku. Suka dan duka dalam kehidupanku. Untuk pengakuan iman kepercayaan saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengaminkan pengakuan kepercayaan dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 84 ayatnya yang pertama. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu dan kata-kata selanjutnya. di hati kami Tuhan, kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Gunung goyah bila sang dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, kini tiba saatnya untuk kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan doa syukur. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami sebagai persekutuan jemaat, sehingga dilayakkan untuk beribadah di malam kunci bulan Juli ini dari rumah kami masing-masing. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan firman-Mu telah kami dengar. Sempurnakanlah dan materaikanlah firman itu, supaya menjadi suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami untuk akan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus tahun 2020. Berkati persekutuan jemaat Bethlehem Kuala Kencana dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Anak-anak kami dalam pertumbuhan bangku pendidikan yang sementara mencari pekerjaan, mencari jodoh, Tuhan berikan yang terbaik untuk setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa untuk anak yatim, piatu, janda, duda, fakir, miskin, anak-anak terlantar. Tuhan tolong mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit dalam pemulihan. Tuhan jamalah mereka yang sakit dan sembuhkanlah mereka yang sementara dalam pemulihan. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang dalam pergumulan terhadap sesuatu yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan berikan kemudahan kepada setiap kami, supaya kami dapat keluar sebagai pemenang dari setiap masalah yang kami hadapi saat ini. Terkhusus Tuhan, kami memohon kepada jemaat kami yang punya kerinduan untuk memiliki anak. Kami berdoa Tuhan berkati, supaya lewat berkat-Mu itu, Tuhan selalu memberkati, menguatkan mereka di dalam segala usaha kerja yang sementara mereka kerjakan, dan biarlah pada waktu Tuhan mereka boleh mendapatkan jawaban dari setiap doa untuk dapat mereka memiliki anak. Kami berdoa Bapa di surga untuk PT Freeport Indonesia, berkati pimpinan dan seluruh karyawan yang ada. Biarlah mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah perusahaan ini Tuhan boleh terus menjadi berkat kepada lebih banyak orang yang ada di atas tanah ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada mereka supaya dapat memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan di dalam penyertaan-Mu di sepanjang bulan yang telah kami lalui, di malam hari ini kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami, pengucapan-pengucapan syukur kami, perpuluhan kami, bahkan komitmen-komitmen iman kami. Tuhan berkati setiap pemberian kami di malam hari ini. Biarlah yang dapat kami berikan di hari ini dapat menopang pekabaran Injil-Mu di jemaat klasis, bahkan sampai di sinode. Terlebih dari itu Tuhan, terimalah kami semua yang boleh beribadah di malam hari ini sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan kami di dalam kami akan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Biarlah Tuhan terus menjaga, melindungi kami, dan biarlah atas kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, kami boleh terus dimampukan di dalam menjalankan semua tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan. Dan dari pekerjaan itu Tuhan kami boleh terus diberkati. Ini kami Tuhan, ampuni semua salah dan dosa yang kami perbuat di sepanjang bulan Juli. Dan biarlah dosa itu jangan menjadi batu sandungan untuk kami akan memasuki bulan yang baru. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan akan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 189 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ayat pertama dan kedua kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Serikat persaudaraan dan kata-kata selanjutnya. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah di
Ibadah kita telah selesai dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan dan kehidupan, mencurahkan berkat-Nya kepada semua ciptaannya, juga kepadamu dan keluargamu, sehingga hidupmu dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa memuliakan Bapa di surga dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kunci bulan Juli. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan Agustus 2020. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.